Bagaimana Jepang bisa sampai ke Indonesia? Masuknya Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh imperialisme, yang dimana tujuan Jepang salah satunya untuk menguasai sumber daya alam di Asia, termasuk Indonesia. Hal yang dilakukan ialah dengan melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat, di mana pada tanggal 8 Desember tahun 1941 terjadi pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang. Pengeboman tersebut dilakukan secara mendadak dan bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Jepang di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia tepatnya di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah di Kalimantan. Kemudian, pada bulan Februari hingga bulan Maret tahun 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dalam waktu hanya 3 bulan, Jepang dapat menduduki wilayah di Indonesia. Adapun faktor pendorong, mengapa Jepang dapat menjadi negara imperialisme? Yang pertama yaitu wilayah Jepang yang sempit dan miskin akan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penyebab tersebut. Kemudian adanya perkembangan industri yang begitu pesat sehingga membutuhkan daerah pasaran yang begitu luas dan bahan mentah menyebabkan Jepang menjadi salah satu negara imperialisme. Adanya pertambahan penduduk yang cepat, pembatasan migran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat, kemudian pengaruh ajaran Shinto tentang Hako Ichiu atau dunia sebagai keluarga, yang dimana Jepang terpanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia atau Asia dan Pasifik. Dan yang terakhir, ingin menjadi negara besar yang sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, begitu pula dengan Prancis. Sama halnya dengan slide keempat, kita telah mengetahui alasan mengapa Jepang menjadi negara imperialisme. Pada slide kelima akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Tadi yang seperti telah kami katakan, tidak cukup dengan wilayah yang ada, merupakan salah satu faktor mengapa Jepang menjadi negara imperialisme. Kemudian, Jepang ingin menaklukkan lebih banyak wilayah yang ada di Indonesia maupun di negara lainnya. Adapun tujuan utama dari hal tersebut yaitu untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku dan pasar. Selain itu, Jepang juga ingin memperkuat persenjataannya. Sejak tahun 1994, Jepang telah membangun imperium yang luas yang meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara. Perebutan hegemoni di kawasan. Pada Perang Sino-Jepang pertama, Korea diperebutkan karena dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk masuk ke daerah Manchuria dan Cina, serta daratan Asia yang lainnya. Saat itu, Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup daerah itu bagi Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Pada Juli tahun 1894, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Asan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak menuju Songkwan.
Namun, langkah itu tetap bisa diatasi Jepang dengan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang di Sangwan pun dimenangkan oleh Jepang. Perseteruan Pyongyang pada tanggal 15 September 1894, kota Pyongyang dengan kondisi geografis dikelilingi oleh sungai Daedong dan bukit, sebenarnya menguntungkan Cina karena Jepang sulit menembus daerah itu. Namun, ternyata Jepang mampu sampai di Pyongyang. Akibatnya, Cina semakin mudah untuk dipukul mundur menuju daerah Uichi dan Jepang berhasil bergerak ke Sungai Yalu. Pada pertempuran Sungai Yalu, Jepang dengan mudah memperoleh kemenangan yang semakin mendekatkan mereka untuk ke daratan Cina. Pada akhir tahun 1894, Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya, yaitu kota Beijing. Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebutkan kota Juliancheng dan Andong, yang dilakukan pada malam hari dan mengagetkan tentara Cina. Kota Mukden menjadi target Jepang yang berikutnya, begitu pula dengan Port Arthur guna menduduki semenanjung Liaodong dan menyeberang ke kota Weihai di provinsi Shandong. Di saat yang sama, Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liaodong, yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga bisa menduduki wilayah Pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang I pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Perang Cina-Jepang I dinyatakan usai setelah perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada 17 April 1895. Latar belakang, ambisi masing-masing negara untuk menguasai Korea. Bagi Jepang, Korea sangat strategis dalam konteks perdagangan, kaya akan batu bara dan biji besi yang berguna bagi industrialisasi Jepang. Perjanjian Jepang-Korea. Jepang berhasil untuk memaksa Korea untuk dua hal, yaitu Korea membuka hubungan dagang dengan Jepang dan Korea melepaskan diri dari statusnya sebagai negara bawahan Tiongkok. Konflik Jepang versus Tiongkok adalah Perang Cina-Jepang I yang berlangsung dari 25 Juli tahun 1894 sampai 17 April tahun 1895. Perang ini dipicu oleh persaingan antara kedua negara untuk menguasai Korea, yang saat itu merupakan negara bawahan Cina. Perang ini dimenangkan oleh Jepang, yaitu memiliki keunggulan militer dan teknologi. Jepang berhasil mengalahkan pasukan Cina di darat dan di laut, serta merebut sejumlah wilayah Cina, termasuk Taiwan, Kepulauan Pescadores, dan semenanjung Liaodong. Setelah kemenangannya, Jepang membentuk pemerintahan boneka di Seoul, yaitu Pemerintahan Sementara Republik Korea. Pemerintahan ini didirikan pada tanggal 13 Oktober tahun 1894 dengan tujuan untuk membebaskan Korea dari pengaruh Cina dan menjadikannya sebagai negara protektorat Jepang. Perang ini berakhir dengan perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada tanggal 17 April tahun 1895 di kota Akamagasaki atau sekarang di Shimonoseki, Jepang. Perjanjian ini mengakui kemerdekaan Korea dan menyerahkan Taiwan, Kepulauan Pescadores, dan bagian timur semenanjung Liaodong kepada Jepang. Cina juga membayar ganti rugi sebesar 200 juta tel emas atau sekitar 300 juta yen kepada Jepang. Semenanjung Liaodong dan Taiwan diserahkan kepada Jepang adalah salah satu isi dari perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada tanggal 17 April tahun 1895 sebagai akibat dari kekalahan Tiongkok dalam Perang Cina-Jepang I. Perjanjian ini juga mengakui kemerdekaan Korea yang sebelumnya merupakan negara bawahan Tiongkok. Berikutnya, ada Perang Jepang dengan Rusia. Perang ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1904 hingga 5 September 1905. Perang ini dilatar belakangi oleh Rusia yang menduduki kembali semenanjung Liaodong dan mendirikan benteng Port Arthur di ujung selatan semenanjung
dan menjadikannya pangkalan angkatan lautnya di Pasifik. Perang ini adalah konflik yang sangat berdarah yang tumbuh dari persaingan antara ambisi imperialis Rusia dan Jepang di Manchuria dan Korea. Peperangan ini utamanya terjadi karena perebutan kota Port Arthur dan Jazirah Liaodong, ditambah dengan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Pertempuran ini adalah pertempuran untuk menghentikan kemajuan Rusia ke Asia, dan Jepang mengorbankan dirinya untuk mempertahankan Asia, yang pada akhirnya pertempuran brutal dan panjang antara Rusia dan Jepang ini dimenangkan oleh Jepang. Kemenangan ini membangkitkan harga diri dan kepercayaan diri bangsa Jepang khususnya dan Asia umumnya ketika berhadapan dengan bangsa Barat. Dan berikutnya, yaitu ada invasi Jepang pada kawasan Asia Tenggara. Pada gambar, sudah dipaparkan peta wilayah kekuasaan Jepang di Asia, di mana wilayah-wilayah yang berwarna merah adalah wilayah yang diinvasi oleh Jepang, yaitu ada Korea, Manchuria, Formosa, Philippines, New Guinea, Burma, Siam, French Indochina, Malaya, dan Dutch East Indies. Pada tahun 1941, selama Perang Dunia Kedua, yaitu pada pertempuran Prancis, dinyatakan bahwa Prancis menyerah terhadap pasukan Nazi. Kemudian, Jepang memanfaatkan keadaan tersebut dengan menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina, yaitu wilayah Kamboja, Laos, dan Vietnam. Hal ini ditentang oleh Amerika Serikat, yang kemudian Amerika Serikat memprakarsai dibentuknya Persekutuan ABDA-COM, yang dimana A yaitu American, B yaitu British, D yaitu Dutch, dan ACOM yaitu Australian Command. Cara Amerika menghadapi Jepang. Adapun cara Amerika dalam menghadapi Jepang yaitu mengembargo baja dan besi tua kepada Jepang dan diikuti dengan pembekuan semua aset Jepang. Selain itu, mengembargo minyak bumi terhadap Jepang karena Jepang sangat bergantung kepada minyak dari Amerika Serikat. Dari hal tersebut membuat ancaman kepada pihak Jepang yang membuat Jepang beralih kuasa dalam perminyakan ke daerah Asia Tenggara dan Selatan. Terjadinya hal tersebut membuat pihak Jepang mundur diri dari wilayah-wilayah yang dikuasainya di Asia. Pada tanggal 26 November 1941, sebuah armada Jepang yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 8 tanker bergerak meninggalkan Teluk Itokapu di Kepulauan Kuril. Armada yang dipimpin oleh Laksmana Madya Tsuchinagumo tersebut berlayar menuju Pearl Harbor tanpa melakukan hubungan radio apapun. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, ratusan pesawat pemburu, pengebom, dan pengebom torpedo diluncurkan dari ke-6 kapal induk tersebut dan mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Terbesar merupakan Pangkalan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat di Pangkalan Militer Angkatan Udara Hickam, dan kebanyakan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Pearl, termasuk barisan kapal tempur. Hampir semua kapal terbang Amerika dimusnahkan di atas tanah, hanya beberapa pejuang berhasil lolos dan bertempur. 12 kapal perang dan kapal lain ditenggelamkan atau rusak, 188 kapal terbang dimusnahkan, 155 telah rusak, dan 2.403 orang Amerika kehilangan nyawa mereka. Kapal perang USS Arizona meledak dan tenggelam menyebabkan 1.100 orang kehilangan jiwa, hampir separuh dari jumlah korban Amerika yang mati. Bangkai USS Arizona diabadikan menjadi tugu peringatan kepada mereka yang tewas pada hari itu. Kebanyakan dari mereka terkubur di dalam kapal tersebut.
tembakan Amerika pertama dilepaskan pada Perang Dunia Kedua dan korban pertama serangan Pearl Harbor sebenarnya terjadi saat USS Ward menyerang dan menenggelamkan kapal selam kerdil Jepang. Terdapat 5 kapal selam kerdil kelas Kohyoteki yang merancang untuk mentorpedo kapal Amerika Serikat saat pengeboman dimulai. Tidak satu pun kapal selam tersebut berhasil kembali. Dan hanya 4 dari 5 yang dijumpai semenjak itu. Dari 10 klasik kapal selam tersebut, 9 mati dan hanya seorang selamat. Sakamaki Kazuo yang ditangkap, dia merupakan tahanan perang pertama yang ditangkap oleh pihak Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Analisis gambar terkini oleh Institut Angkatan Laut Amerika Serikat United States Naval Institute menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan besar salah sebuah kapal selam kerdil telah berhasil memasuki pelabuhan dan berhasil menembakkan torpedo ke arah USS West Virginia. Kedudukan terakhir kapal selam ini tidak diketahui. Kapal induk Jepang yang terlibat dalam serangan tersebut adalah Akagi, Hiryu, Kaga, Shokaku, Soryu, Suikaku. Semuanya memiliki sejumlah 441 kapal terbang, termasuk pesawat pemburu, pengebom torpedo, pengebom tukik, dan pemburu pengebom. Dari semuanya, 29 tertembak jatuh dalam pertempuran. Kapal terbang menyerang dalam 2 gelombang dan Nagu memutuskan untuk membatalkan serangan gelombang ketiga untuk mundur. Serangan pertama terhadap Pearl Harbor adalah pada pukul 7.53 tanggal 7 Desember waktu Hawaii ataupun pukul 3.23 tanggal 8 Desember waktu Jepang. Lihat nota pasukan penyerangan Pearl Harbor. Militer Jepang mulai memasuki perbatasan jajahan baru, Hong Kong, pada subuh 8 Desember 1941. Diarsipkan 2007 bulan 2 tanggal 26 di Wayback Machine Hong Kong Time adalah salah satu jam belakang masa kemenangan Jepang. Dengan itu, serangan pada Pearl Harbor merupakan sebagian perperangan pantas luas serangan hampir serentak dan bukannya permulaan. 24 jam sebelumnya, serangan di Asia, gambaran yang mungkin kelihatan jelas jika sekilas melihat. Perang dunia ini terjadi antara dua belahan dunia, yaitu wilayah Eropa dan Asia Pasifik. Jepang memanaskan perang di wilayah Asia Pasifik dengan menguasai wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1941, pasukan Jepang tiba di Miri, sebuah daerah di wilayah Kalimantan Utara. Dilanjutkan ke Sarawak dan Pontianak pada tanggal 28 Desember 1941. Jepang mulai menguasai wilayah Hindia Belanda ditandai dengan ditaklukkannya Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Untuk merebut wilayah Tarakan, Jepang membuat rencana pendaratan atas dua sisi timur pulau. Satu pasukan mendarat di dekat Sungai Amal untuk menghancurkan Belanda dari sana, dan satu pasukan di Tacong Batue untuk merebut wilayah Baterai Peningki hingga Karowengan. Mendengar berita dari Dornier Dio 24 milik Marine Luchtvaartdienst MLD, layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda pada tanggal 10 Januari 1942 yang memberitahukan bahwa Jepang melakukan invasi mengarah ke Tarakan. Letkol Simon de Waal memerintahkan untuk membumi hanguskan persediaan minyak sebanyak 100.000 ton milik Belanda pada pukul 10. Pada pukul 3, tanggal 11 Januari 1942, Sersan Mayor C.P.E. Spangenberg memimpin pasukan di dekat Sungai Amal dengan anggota 53 tentara. Mereka melaporkan melihat kapal-kapal Jepang yang mendarat di dekat pantai. Pada Belanda masih belum yakin bahwa unit sayap kanan merupakan kekuatan utama. Bahkan ketika Jepang sudah terlihat mendarat pada pukul 5,
di Totjong Batui, sisi selatan pulau.